الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Dana yang membacakan, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang sekali saya Riki Perdana bisa menyapa pemirsa di rumah di Cahayati Indonesia. Masya Allah. Hari ini akan ada 3 tema yang luar biasa. Yang pertama, obat depresi berat. Yang kedua, jalan berat menuju akad. Dan yang ketiga, zikir penenang hati. Wah, Masya Allah, ini bagus banget nih tema-temanya. Kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada guru kita Al Ustadz Abdul Kafi, Ustazah Lisa, dan Al Ustadz Abdul Latif. Tentunya kita akan belajar ngaji di segmen Ngaji Yuk bersama Al Ustadz Munawir Ngacir. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih jamaah yang udah ada di masjid ini. Assalamualaikum. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini dari Majelis Taklim apa ini? Majelis Taklim An-Nur Tangerang. Mudah-mudahan datang ke sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita belajar bareng-bareng ya. Kita ngaji bareng-bareng juga. Kita dengarkan ilmu dari guru-guru kita. Dan buat pemirsa di rumah, saya juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak ada penting-penting banget, mendingan di rumah aja. Nonton aja Cahayati Indonesia. Nah, waktunya sekarang kita mulai acara. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan tausiah yang pertama dari guru kita Al Ustadz Abdul Kafi dengan tema obat depresi berat. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Hadratul mukarramun, segenap para guru dan juga jamaah yang ada di masjid ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita derajat yang tinggi, amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang di rumah, mudah-mudahan kita semua senantiasa juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang depresi. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai sifat, berbagai rasa. Ada senang, ada bahagia, dan lain sebagainya. Banyak sekali rasa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan hal yang kita senangi, maka kita merasa bahagia. Sebaliknya, justru ketika kita mendapati hal yang kita tidak senangi, maka bisa jadi kita merasakan sedih, bahkan sampai sakit hati. Justru inilah yang menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sayang kepada kita.
Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Yang namanya dunia ini adalah tempatnya ujian. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak Allah uji. Semuanya Allah uji. Bahkan para nabi pun yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Allah uji. Nabi Adam Allah uji. Nabi Nuh Allah uji. Nabi Ibrahim Allah uji. Nabi Yusuf Allah uji. Nabi Ayub Allah uji dengan penyakitnya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih pun Allah uji. Maka dengan ujian inilah manusia bisa menjadi lebih kuat. Namun pada hari ini ada beberapa orang yang ketika Allah timpakan ujian kepadanya, Allah berikan musibah kepadanya, baik berupa musibah ekonomi, musibah yang lainnya, bencana alam dan lain sebagainya, menyebabkan dirinya merasa tertekan. Karena kalau dalam bahasa kita depresi itu merasa diri kita tertekan, ya, tertekan kemana-mana, jadi kita nggak bisa bergerak leluasa, kepikiran terus. Bahkan depresi ini ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang ringan mungkin ada trauma sedikit-sedikit, tapi kalau yang berat, naudzubillah, ini bisa menimbulkan yang namanya gejala junun atau mohon maaf gila. Oleh karena itu di dalam Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengasih atau memberikan tips-tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari yang namanya depresi. Yang pertama, ini untuk yang ringan-ringan dulu. Kalau kita stres, depresi, banyak masalah, ya, yang pertama kali kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia senantiasa melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan jadikan yang tadinya sempit baginya, kehidupannya Allah perluas. Amin. Yang tadinya hatinya gundah gulana atau gegana gelisah galau merana, ya, ini bisa jadi Allah luaskan hatinya, Allah lapangkan hatinya agar ikhlas menerima itu. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari hal yang tak diduga-duga. Oleh karena itu istighfar menjadi yang paling utama ketika kita dalam keadaan sedih, gelisah ataupun marah. Sebagai contoh pemirsa yang dimuliakan Allah, ada orang bersiteru ya, bertengkar misalkan di jalan gitu ya. Ya. Bertengkar di jalan, ya, dia sudah mau main adu jotos, tiba-tiba yang satu bilang astagfirullahaladzim, kan bapak yang salah, misalkan seperti itu, kenapa saya yang mau dipukul, ya kan, udah mau adu jotos, kira-kira itu jadi nggak adu jotos? Nggak bakal jadi adu jotos. Kenapa? Karena dia telah menyebutkan astagfirullahaladzim. Ada orang astagfirullahaladzim sambil mukul-mukul, astagfirullah, ada? Nggak ada. Oleh karena itu, yang pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu tekanan kepada diri kita, jangan lupa kita istighfar, astagfirullahaladzim. Mengapa? Karena istighfar adalah salah satu kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari malah bahaya. Bisa jadi Allah berikan musibah, ujian itu lantaran dosa kita. Dosa kita yang banyak justru mengakibatkan hidup kita menjadi sempit. Oleh karena itu, jikalau kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Galau-galaunya insya Allah
hilang, termasuk sedang memilih jodoh. Ini kayaknya yang di depan saya ini jamaah ini pada jomblowati semua ya. Tahu aja Ustadz? Hah? Tahu. Kelihatan pakai lipstiknya menor. Oh, Masya Allah. Iya, mudah-mudahan sehat walafiat terus. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ayat ini sudah masyhur. Insyaallah Bapak Ibu di rumah, ya pemirsa iNews juga sudah pada hafal ayat ini dan sudah tahu. Kalau kita sedang galau hatinya, depresi, cobalah kita dekatkan Al-Qur'an. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah." Ma huwa syifa wa rahmah. Di situ ada obat, di situ juga ada rahmat. Tapi ingat, bagi siapa ini? Obat dan juga rahmat untuk siapa? Ada lanjutannya kan ayatnya. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya, barulah dia bisa mendapatkan obat ketika dia membaca Al-Quran. Jadi kalau lagi galau, misalkan diputusin sama gebetannya nih, udah dilamar terus nggak jadi kan, baca Quran, insya Allah hatinya lebih lapang. Daripada dia deket-deketin baygon, ya kan ujung-ujungnya mau nyempret nyamuk. Ya ujung-ujungnya mau nyempret nyamuk, ya bukan bunuh diri ya. Jangan sampai. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran insya Allah akan membuat hati kita tenang. Kemudian ketika kita dalam hati gelisah, depresi, tekanan tinggi, yang paling utama di zaman sekarang adalah jangan pernah kita meninggalkan Allah dalam hal urusan mencurhat atau mengadukan keluh kesah kita kepada orang lain sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu amalkan semua. Insya Allah nasihat buat saya pribadi dan umumnya buat semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih guru Ustadz Abdul Kahfi ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz, kita ketika ada depresi, kita beristighfar, kita baca Al-Quran, curhat, bersyukur, segala penyakit depresi akan segera hilang. Masya Allah. Nah, kita akan dengarkan kembali tausiah yang kedua dari guru kita, Ustazah Lisa, dengan tema yang luar biasa, yaitu jalan berat menuju akad. Yang mau nikah, yang masih jomblowati, siap-siap dengerin ilmunya, kita dengerin bersama ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.